Ibu masuk kelompok mana? Yang bor satu Siap, berarti udah. kita. Iya, tadi masuk ke kelompok berapa ya? Ada Bu Cita itu. Tapi udah siap. Berarti kita bertiga ya sama Bu Tati. Bu Tati mana itu, Pak? Tahu. WA Bu, WA, Bu Tatinya WA. Oh, Bu Tatinya keluar katanya, Pak. Ya, ada grup. Belum lagi berarti. Masuk lagi. WA. Nah, Bu Tati udah masuk. Bu, Bu Tati suaranya. Bu Tati suaranya belum terdengar. Masih di mute, Bu. Halo? Sinyal apa ya? Oke. Nah, kedengeran nggak Pak Dan? Pak Kedengeran nggak? Wawan, ada. Pak Wawan, kedengeran nggak? Kedengeran. Ini apa speakernya rada kurang bagus. Kalau pakai speaker tambahan bagus, tapi suara nggak kedengeran ya? Harus pakai headset ya? Harus pakai headset ya, Bu? Tapi Oh, ini suaranya ya jelas, udah. Bu. Jelas ya? Oke, ya udah, nggak usah pakai Ya. salon deh. Lanjut, yuk Ya. kita gimana? Ya. Tadi tugasnya bikin membuat karya. Iya, membuat karya poster atau PowerPoint video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki setiap rekan dalam kelompok. Berarti nilai yang dimiliki dari setiap CGP gitu ya, Pak ya? Ya. Nilai apa aja? Kira-kira apa aja tuh, Bu? Gimana kayak tadi misalkan kalau ya berpihak pada murid gitu ya, Bu ya. Nah, terus kolaboratif. Ini saya share screen nih tugasnya. Iya. Yang ini kan ya? Iya. Iya. Dalam kelompok, bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok. Ini pertanyaannya sebenarnya ada dua ini ya. Iya. Dalam satu kalimat ini, yang pertama yaitu peran kita sebagai GP, yang kedua itu dikaitkan dengan nilai-nilainya. Peran kan tadi udah kita bahas ya, peran sebagai pemimpin belajar, apalagi tadi itu mendorong kolaborasi. Kalau peran-peran itu kan? Iya. Dibuat itunya dulu, Pak Wawan, dibuat apa? Catatannya dulu. Nanti dari masing-masing kita padukan. Pak Wawan bikin itu aja dulu, apa catatan dari masukan dari semuanya dulu. Nanti kita padukan, kita ambil Ibu aja yang mana. Ya, nilai yang dimiliki dari masing-masing kita gitu.
kayak yang ibu tadi yang nilai yang ibu rasa sudah memiliki itu kan tadi apa? Yang mana Bu Endah? Yang tadi itu Bu, yang nilai yang 5 nilai yang dimiliki oleh guru penggerak. Ya udah. Yang itu kan dijadiin itunya acuan. Pak Wawan, boleh minta tolong Pak Wawan? Ya Bu, halo, gimana? Pak Wawan. Bikin wordnya dulu, kita dari pendapat kita masing-masing dulu, kita padukan, biar nanti kita ambil tuh ininya apa, yang mau kita ambilnya apa, poin-poin yang mana aja gitu. Ya, udah di itu aja. Ini sambil saya rekam, Bu. Oke, siap. Bu Endah dulu, sok mangga Bu Endah. Satu-satu dulu ya, biar semuanya terekspor ya. Boleh, boleh. Seperti di itu Bu yang sambil di ya kan nih apa aja yang Anda rasa sudah Anda miliki ya. Kan tadi saya menjawab kalau saya sudah mempunyai nilai itu Bu yang berpihak pada murid gitu. Saya itu tidak Bu? nggak jelas suaranya. Sinyalnya ini. Sinyalnya. Nilai yang pertama yang saya rasa sudah saya miliki yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu kali ya. Sok, Ibu. Ntar ulangi lagi Bu Endah, sambil ketik aja kita. Sok ulangi lagi Bu Endah. Berpihak pada murid. Bu Endah ini ya. Iya. Berpihak pada murid itu apa perannya? Iya, nilai Pak. Nilai yang sudah dimiliki. Perannya apa? Ya, rasa nilai. Nih Bu Endah. Berpihak pada murid, jadi melakukan apa proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti pembelajaran nilai. yang Perannya, lebih mengutamakan. Itu kan nilainya Bu Endah. Perannya apa? Iya. Sebagai ini Pak, sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin. Nah, kita jelaskan gitu dulu satu-satu. Perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Iya. Pembelajaran. Terus ini rangkuman aja ya. Kelihatan kan? Ya. Ya. Nah, terus nilai dari sebagai pemimpin pembelajaran itu yang Bu Endah rasakan apa nilai-nilainya? Nilai kan tadi ada 5 ya. Pembelajaran yang ya. Yang pertama apa? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Ya. Terus apa lagi? Itu aja dulu mungkin Pak. Nah, terus strategi Bu Endah itu untuk melaksanakan perannya itu bagaimana? Selalu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Terus apa lagi? Jadi setiap kegiatan pembelajaran saya selalu melibatkan siswa dan tidak memberikan penekanan kalau anak itu harus mengikuti apa yang kita arahkan gitu. Tidak. Enggak, di awal Bu Endah itu melakukan apa untuk mewujudkan peran ini? Apakah ada setiap pembelajaran atau mau menyampaikan tujuan pembelajaran, apakah melakukan tes diagnosis, kan kayak gitu kalau berperan pada murid mah. Jadi nanti kita mengetahui anak itu minatnya, bakatnya kemana gitu. Oh gitu ya. Biasanya di setiap awal pembelajaran. Gimana Bu?
Di awal pembelajaran biasanya, ketika akan memulai pembelajaran. Melakukan apa? Nah, itu kan itu strategi-strateginya. Gitu. Melakukan apa, Bu? Diskusi. Strateginya ya. Diskusi. Cara untuk mewujudkan peran ibu sebagai pemimpin belajar, terus nilainya itu berpihak pada murid. Yang pertama itu ibu melakukan diskusi dengan siswa. Ya. Terus apa lagi, Bu? Ya, mengetahui minat mencoba mengetahui minat dan bakat anak. Dengan cara apa? Ya dengan cara bertanya kepada murid. Pertama bertanya tentang minatnya gitu. Kemudian kita untuk menemukan bakat itu kayak memperhatikan mereka itu gitu, kayak mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi bakatnya. Terus, nah, saya hanya sebagai penguatan saja ya. Terus strategi ibu untuk mewujudkannya kan dengan diskusi siswa, mengetahui minat dan bakat. Itu kan? Oke. Ya. Terus apalagi? Dah. Oke. Sekarang Bu Tati. Oke, saya yang sudah dialami ya. Perannya aja lebih dulu, Bu. Cenderung saya ke perannya ke itu apa? Menciptakan wadah diskusi dan kolaborasi, Pak Wawan. Guru penggerak itu perannya ada berapa sih? Ada 5 kan ya? Iya. Nah, sebagai pemimpin belajar. Terus kolaboratif. Mendorong kolaborasi. Apalagi tuh? Inovatif. Kalau inovatif harus membedakan antara peran dengan nilai. Kalau inovatif, reflektif kan tadi udah disampaikan oleh Pak Anam. Kalau kayak berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, itu termasuknya nilai. Ini peran. Kan tadi udah disampaikan tuh, peran kan ada 5 juga. Ya. Ya, berarti kalau kolaboratif dia perannya apa? Satu itu ada yang mendorong kolaboratif. Kolaboratif itu berarti menjadi guru menciptakan diskusi suasana kelas yang enggak, Bu. Menyenangkan. Peran kan ada 5 tuh tadi udah dibahas tuh. Tadi saya lupa screenshot. Oke. Apa tadi ya perannya? Perannya itu yang pertama menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kedua menjadi coach sebagai guru lain. Ketiga mendorong kolaborasi. Keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Kelima berarti mendorong kolaborasi, Pak Wawan ya. Berarti perannya mendorong kolaborasi. Ntar Bu Tati mendorong kolaborasi. Nah, dari mendorong kolaborasi ini, nilai-nilai apa aja yang timbul? Yang jelas kolaboratif kan? Ya. Apa lagi? Ada nggak mandiri di situ? Ada enggak, dia ini apa? Kreatif, biasa juga kreatif juga muncul bisa. Kreatif mah nggak ada, Bu. Dinilai nggak ada. Coba, ada nggak kreatif? Bisa aja dalam kolaborasi itu pada saat diskusi dibuat sebuah karya atau apa inovatif, boleh. Nah, inovatif.
Kalau perannya itu kan ada yang menjadi pengajar Yang mana, Bu Enda? gitu ya, Bu ya. Membuka ruang diskusi. Yang 5 peran guru penggerak kan ada menggerakkan komunitas belajar, menjadi pengajar praktik, terus mendorong peningkatan kepemimpinan murid, terus membuka ruang diskusi sama menjadi pemimpin pembelajaran. Itu yang 5 kan tadi ya. Yang 5 peran guru penggerak itu? Enggak, emang ada mendorong apa, ada diskusi gitu Bu? Enggak ada. Kolaboratif itu sebenarnya Ada kolaboratif itu ke arah diskusi, membuka ruang Ya, pembelajaran yang berkolaborasi. Benar. Itu mendorong kolaborasi namanya. Iya. Apa namanya ya? Kolaboratif bisa juga bukan inovatif. Kalau inovatif identik dengan penemuan baru ya. Enggak harus Iya. penemuan baru sih. Enggak. Inovatif, apalagi? Inovatif berarti memberikan inovasi-inovasi. Iya. Apalagi? Ada nilai mandiri enggak? Ada. Berarti tulis mandiri di sini. Iya. Kalau saling menghargai gitu Pak Wawan, itu termasuk nilai enggak? Kalau yang kan kita baca kan yang kemarin dibaca nggak Bu, yang eksplorasi konsep itu, yang dengan yang tadi Pak Anam sampaikan itu kan nggak ada. Itu di awal. Ibu tadi apa? Bilang apa? Iya, artinya ada nilai yang didapatkan dari kolaborasi itu ada saling menghargai gitu. Oh, nggak ada. Ada. Kan adanya itu makanya harus disepakati dulu. Kita mengacu kepada buku panduan yang di LMS itu. Nilainya itu yang pertama itu kolaboratif, kedua inovasi, ketiga mandiri, keempat berpihak pada murid, kelima refleksi. Modulnya dibaca-baca coba. Iya. Itu ada 5, udah saklek di situ, kolaboratif, inovatif, mandiri, efektif dengan berpihak pada murid. Ya mungkin segitu aja dulu mungkin ya, biar nanti kita sepakati bersama. Oke. Bentar, ini saya kok hilang nih. Nanti setelah ini kita buat macam PowerPoint gitu. Iya kan, buat presentasi Bu, kayak yang udah kita. Oke, yang pertama itu ya. Iya. Aduh. Coba aja diinikan dulu Pak Wawan. Yang Pak Wawan dulu nanti mudah-mudahan nanti ada ininya tambahan. Oke, nanti Bu ya. Suara saya jelas nggak? Kok sinyal saya ndut-ndutan di sini? Ya, sama ini juga. Makanya harus menyimaknya benar-benar. Halo? Ya, lanjut. Ada Pak, ada. Ayo. Nah. Ada Pak suaranya. Tapi kadang putus-putus juga ini Pak. Halo? Ya. Ada Pak Wawan, kedengeran.
Cuman itu kayaknya sih ya. Suara saya kedengeran nggak Pak Bu Endah? Suara ibu kan yang bawah kayaknya nggak ada sinyal itu kayaknya. Ya Bu ya. Ibu juga sama. Iya, ini laptopnya speakernya jelek, jadi saya harus benar-benar deket ke ini. Tapi suaranya mah kedengeran ya? Suaranya mah kedengeran. Cuman ini Pak Wawannya malah keluar deh ya. Iya, ntar tunggu Pak Wawan dulu. Kayaknya ya dukung. Kita Iya. Bu Endah juga suaranya putus-putus, kayaknya sinyalnya rada ini deh, Bu Endah. Suaranya putus-putus juga. Putus juga ya. Kedengarannya putus-putus juga suara Bu Endah. Sinyalnya jelek. Ya, tuh Pak Wawan udah masuk lagi. Yuk, maka Pak Wawan lanjut dulu ya. Nggak kedengeran suaranya Pak Wawan. Iya, Pak Wawan nggak ada suaranya. Ini lagi. Ya, udah ada. Padahal udah. Lagi di Jakarta ini, kok sinyal jelek. Oh ya, udah kedengeran. Liburan ya Pak? Nganter istri Bu. Oke, kaitannya dengan guru penggerak, itu kan kalau saya cenderung, bukan cenderung ya, minimal pernah menjadi coach bagi guru yang lain. Saya sering mengadakan latihan terutama kaitannya dengan informatika. Otomatis di sana kan ada nilai kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Nah, dari peran dan nilai yang sudah saya sampaikan tadi, kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkan peran tersebut yaitu dengan mengadakan banyak kalau di sekolah pribadi ini ya, tidak ke sekolah orang lain, mungkin hanya beberapa kali. Saya pernah melakukan latihan pembuatan Canva, terus membuat Google Site untuk media pembelajaran guru-guru supaya nanti anak-anaknya itu bisa melihat langsung tugas yang diberikan oleh guru maupun materi-materi yang disampaikan oleh guru dengan membuat Google Site sederhana supaya siswa-siswi itu bisa membuka Google Site di mana aja ketika mereka mau membuka tugas, mengirimkan tugas, atau mau mengerjakan tugasnya masing-masing, mereka tinggal membuka Google Site yang disampaikan oleh guru tersebut, misalkan tugas informatika atau tugas komputer, mereka disuruh membuat surat undangan sederhana. Nanti siswa-siswi ini mengirimkan tugasnya itu di website itu sendiri, di Google Site itu sendiri. Terus cara membuat Canva, bagaimana supaya pembelajarannya itu supaya lebih menarik. Seperti yang kita ketahui kan, siswa-siswi kita itu kan kalau dibagi gaya belajar itu kan ada 3 ya. Halo? Iya, ada Pak. Ada 3. Ada yang visual, ada auditori ya.
apalagi itu satu lagi, dua-duanya ya, ada visual dengan auditori atau yang mengandalkan psikomotorik itu sendiri. Jadi supaya belajarnya tidak klasikal, artinya klasikal di sini hanya ceramah saja itu guru. Jadi saya pernah coach atau berbagi dengan guru-guru di SMP 1 Karangtanjung di sekolah saya pribadi atau di luar. Saya juga pernah di SMP diundang oleh forum guru-guru MTS Kabupaten Pandeglang untuk mengisi pembuatan Canva supaya menarik gitu pembelajarannya. Nah, setelah peran saya sampaikan tadi, perannya menjadi coach, nilainya nilai kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Terus bagaimana saya melakukan strategi penguatan yang saya lakukan untuk mewujudkan peran tersebut. Nah, untuk mewujudkan peran tersebut, otomatis ketika saya menyampaikan materi ke teman-teman guru yang lain, otomatis juga saya harus banyak belajar juga dari dunia luar atau dari teman-teman yang lain. Makanya saya sering ikut kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan informatika. Saya pernah belajar juga sampai ke Goa, Bapak Ibu, untuk tahu Goa ya? Sulawesi Selatan itu LPTK informatika itu ada di sana. Saya pernah ke sana belajar selama 2 minggu di sana kaitannya dengan bagaimana supaya pembelajaran itu menarik dan anak merasa asik dan merasa bahagia ketika di kelas. Jadi sebenarnya ini bukan tugas guru informatika saja, semua guru sebenarnya harus menyampaikan materi itu secara asik supaya akhirnya itu anak bahagia, tidak terasa 2 jam atau 3 jam pelajaran itu di kelas. Itu untuk mewujudkan peran dan nilai-nilainya itu saya sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi itu selain menjadi coach, otomatis di dalamnya juga mengaitkan dengan berpihak pada murid. Itu mungkin Bapak Ibu. Iya, wih lumayan. Saya harus banyak belajar ke Pak Wawan nih. Sama, saya juga belajar Bu dari sebenarnya. Iya, karena Pak Wawan ahli IT. Saya mah gatek Pak Wawan. Sama Bu, sama aja. Lamun deket sasakola mah, saya kursus tiap hari merenangan Pak Wawan belajar ini ya. Tadi media pembelajaran yang menarik itu seperti apa? Oke, kita munculkan dari per orang atau kita padukan keseluruhan secara umum? Dipadukan ya Bu ya. Padukan aja, oke. Iya. Gimana Pak Wan? Kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus. Iya. Tapi Bu Endah, ya. Bu Endah. Ya, Bu. Saya ini lihat ya, ini lagi ke materi ya. Ada 6 peran guru penggerak. Pertama, guru berperan sebagai penggerak komunitas. Iya. Kedua, guru sebagai agen perubahan. Ketiga, guru pencipta wadah diskusi dan kolaborasi. Iya. Keempat, guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kelima, guru wajib mengembangkan diri lewat seminar. Keenam, guru menjadi motivator dalam kelas. Itu yang peran ya? Iya. Perasaan mah ada 5 itu Bu ya, tapi ada 6 ya Bu ya? Di sini yang saya buka ini ada 6. Tapi nggak tahu deh, coba menurut Bu Endah yang ada lagi nggak kira-kira? Iya sih sama Bu, cuman kalau saya lihat itu kemarin cuma 5 sih. Mungkin ada yang tidak saya lihat mungkin. Ada yang belum saya. Nah, kalau Bu Endah tadi penekannya ke mana tadi teh Bu Endah? Sebagai pemimpin pembelajaran Bu. Oh ini ya,
keempat, guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu berarti ya lebih cenderung ke situ ya? Ya, lebih cenderung ke situ. Guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Nih, kalau saya tadi kan berarti cenderungnya ke guru menciptakan wadah diskusi dan kolaborasi ya. Iya. Kalau penggerak komunitas kita mungkin belum ya, karena kita kan baru ya. Belum, iya. Agen perubahan. Mungkin bisa ya? Bisa. Udah? Belum juga kalau saya mampu. Belum ya, oke. Ya, kalau saya belum. Kita yang sudah kita inikan aja dulu ya. Kalau Pak Wawan mungkin nah, sudah. Udah, Pak Wawan mungkin ya? Udah. Iya. Iya, sebagai guru, sebagai agen perubahan, Pak Wawan udah mungkin ya. Pak Wawan sudah ya, karena belum dia sudah Bu, sama. Tapi Bapak kan sudah bisa membawa rekan-rekan yang lain untuk belajar gitu. Belajar. Sedikit ada. Sebenarnya mah ketika kita mengajak teman-teman kita untuk belajar bareng-bareng, tidak semuanya responnya baik kan Bapak Ibu ya di sekolah kan? Iya. Misalkan, ayo setelah pulang sekolah kita belajar latihan Canva atau belajar membuat Google Site. Yang saya lakukan ya, tidak semua responnya itu baik. Apalagi saya di sekolah besar, jumlah gurunya itu hampir 70. Tidak semuanya responnya itu baik, tapi paling tidak ada beberapa orang yang merasa butuh. Yang saya ajak itu mereka mau gitu ya. Bahkan nggak lama Bu, waktu latihannya juga paling setengah jam atau 1 jam atau sharing-sharing begitu saja dengan teman-teman yang lain. Banyak ilmu juga yang saya dapat dari teman-teman yang lain terkait dengan IT, bahkan dari guru-guru bukan IT juga sangat-sangat luar biasa gitu. Wih, luar biasa Pak Wawan. Jadi tergantung respon. Dari 70 ada 15 orang yang mengikuti kita untuk menjadi agen perubahan atau pemimpin belajar, ada 10 aja dari 70 atau 15 orang, itu udah luar biasa menurut saya gitu. Iya, tapi setidaknya kan Bapak sudah mengajak rekan-rekan itu untuk mau berubah gitu Pak. Walaupun hanya sedikit, tapi ada yang mau gitu, ada yang mau berubah gitu. Nah, merubah dalam tanda petik ya Bapak Ibu, merubah menjadi lebih baik Pak. Merubah dalam arti supaya penyampaian materi ke anak itu tidak monoton kan? Nah itu. Ada guru yang ngajar misalkan 3 jam klasikal ceramah saja kan, seperti yang kita ketahui kan. Seperti yang kita ketahui kan, anak itu paling fokus itu 10 atau 15 menit kan. Iya, betul. Selebihnya kan kita harus melakukan, nah tadi itu inovasi-inovasi kayak ice breaking, kayak misalkan kuis-kuis, seperti itu yang saya lakukan gitu. Oke, berarti Pak Wawan sudah peran satu lagi ditambah, guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pasti karena ahli IT. Iya. Itu fokusnya kemana itu? Berpihak pada murid kan? Iya. Kalau dinilai nilainya. Iya. Iya, berpihak pada murid. Iya, supaya anak merasa asik, merasa tidak lama di kelas. Gitu kan. Jadi waktu tidak terasa karena dengan berbagai metode pembelajaran yang dipakai. Sebenarnya Mak, banyak sering kalau ibu-ibu mungkin waktu ngasuh anak-anak di rumah dengan ngasuh bapaknya ya. Kalau bapak-bapak kan banyak waktu luang. Sebenarnya pembelajaran itu banyak di YouTube juga, kayak memahami Padlet, Jumbleboard,
kuisis kayak gitu. Sebenarnya udah banyak sekarang itu, tinggal kita mau enggak gitu untuk belajar gitu. Oke. Sip, setuju. Setuju. Betul Bu. Berarti kita tinggal menuangkannya ya Pak ya. Iya. Nah, pokoknya tugas yang pertama itu yang harus digarisbawahi, tugas ini kita yang kelompok itu nanti kan kita presentasi ya bertiga ini. Pokoknya yang pertama peran kaitan dengan nilai-nilai, terus strateginya apa, terus untuk mewujudkan strateginya itu kita ngapain gitu. Intinya yang saya pahami cuma 4 pertanyaan itu gitu. Dalam satu pertanyaan ada 4 anaknya gitu tuh. Ada 4 poin gitu. Ya, benar nggak Bu Tati? Benar nggak Bu Endah, Bu Tati? Iya Pak. Ya, ayo kita diskusikan lagi, mungkin bisa saling melengkapi dari apa yang saya utarakan, mungkin ada kekurangan, ya mohon ditambahkan dari Pak Wawan, mungkin Bu Endah, kita saling ini aja ya. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Ditambahkan aja di word-nya Pak Wawan yang tadi Pak Wawan ungkapkan, biar kita bisa padukan keseluruhan ya. Sudah mungkin ya Pak? Nah, tadi hilang sinyal lagi tuh. Padahal lagi di kota kondut-kondutan ini sinyalnya. Mungkin banyak yang pakai Pak. Ya. Ini udah tethering ke HP sendiri. Tadi pakai itu hotel. Wih, mantap. Lagi liburan sambil menemani. Ngasuh Bu, ngasuh ibunya. Gimana Bu Tati, ada tambahan apa? Itunya lagi apa tadi, word-nya ditampilkan lagi bisa nggak Pak Wawan, biar kita bisa melihat. Saya pakai Canva ini ngetiknya. Oh gitu. Oh langsung ya? Langsung ke Canva. Oke. Ini kan tadi udah Bu Endah ya. Bu Endah berperan sebagai pemimpin pembelajaran, nilainya berpihak pada guru, pada murid. Terus diskusi siswa. Nah, untuk mewujudkannya ini, dengan apa Bu Endah? Tuh, harusnya ada itu. Dari satu soal itu ada 4 poin itu. Peran, nilai, strategi, dengan cara mewujudkan. Caranya, oke. Caranya. Terus yang punya Bu Tati. Nah, strateginya tadi mendorong kolaborasi ya. Terus nilainya kolaboratif, inovasi, dan mandiri. Nah, strateginya itu dengan apa Bu? Nah, untuk mendorong kolaborasi itu apa yang Ibu menggali meningkatkan kemampuan dia dalam berpendapat kayak gitu bukan? Coba Bu Endah gimana kayak gitu bukan? Berarti berarti ini ya supaya anak mau mengemukakan pendapat ya, memberi pertanyaan pemantik mungkin ya, kalau enggak gitu ya, memberi pertanyaan pemantik kepada siswa biar mereka itu mau mengungkapkan pemikiran mereka gitu. Oke, memberikan pertanyaan pemantik, diberikan LK, lebar kerja, kayak gitu Pak Wan, bukan? Ya, ayo nggak apa-apa Bu. Oke. Strategi 1, memberikan pertanyaan pemantik. Terus yang kedua, mengerjakan LK. Suara Bu Tatinya nggak ada. Ada. Ya. Mengerjakan LK. Bu Tati. Terus? Nggak ada suaranya. Oh ya. Kedengeran nggak Pak Wan suara saya? Kedengeran. Bu Endah itu sinyalnya jelek.
sinyal. Ini Pak, ampun. Padahal mah saya tethering di HP ini loh Pak. Mengerjakan LK, kemudian mereka mempresentasikan presentasi. Itu strategi ya? Ya. Terus? Udah terakhir biasa kesimpulan ya. Strategi itu untuk mewujudkan peran dan nilai. Apa cukup sampai presentasi aja? Ya udah sampai presentasi. Nah, untuk mewujudkan ini peran dan nilainya ini, Ibu Tati suka ikut kegiatan apa gitu? Oh, lebih cenderung ke kita upaya kitanya. Nah, upaya kita untuk mewujudkan itu kita, kayak saya kan ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud misalkan, untuk mewujudkan supaya kita bisa sharing dengan guru yang lain, misalkan kaitannya dengan dengan cara kita mengajar, cara mewujudkannya itu dengan mengikuti kegiatan. Berarti berdiskusi dengan teman sejawat kayak gitu ya? Gitu. Ya. Diskusi dengan teman sejawat. Diskusi dengan teman sejawat. Dengan pimpinan gitu ya. Atau pendampingan, kita mengajar didampingi atau jadi observer oleh teman sejawat. Oke, apalagi tadi? Itu apa? Observer bisa nggak itu? Teman kita mengobservasi dengan kita. Itu kan sama dengan diskusi dengan teman sejawat kali ya? Sama ya? Oke. Coba kita baca lagi soalnya secara ini. Kita sampai jam berapa sih nih? Sampai 11. Enggak, maksudnya ini diskusi. Oh, diskusi sampai menghasilkan produk. Oh. Enggak kan, menghasilkan produk mah nanti pas kita presentasi. Ya, ada kesepakatan, maksudnya ada kesepakatan kita. Selesai gitu. Kita paham. Bentar. Soalnya kita pahami di soalnya lagi. Peran, nilai, strategi, guru penggerak. Nah, ini soalnya ini. Nah. Soalnya kelihatan nggak? Iya. Coba tadi itu ya. Ya, sudah jelas. Bagaimana kita dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran. Nah, satu peran kita masing-masing ya. Satu peran guru penggerak ya, yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing. Tadi kita udah bahas ya, masing-masing rekan kita, teman kita itu perannya apa yang sudah dilaksanakan. Terus nilainya sudah. Susunlah gambaran rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Tadi itu. Kayak berarti strategi. Satu aja itu ya Pak ya? Nah, nanti di akhir kita nyimpulkan dari misalkan saya menjadi coach untuk guru yang lain, Bu Tati tadi mendorong kolaborasi, terus Bu Endah tadi Bu Endah? Pemimpin belajar ya? Iya. Berpihak pada murid ya? Ya, nilainya itu berpihak pada murid.
Nanti kita simpulkan. Dalam di akhirnya kita harus menyimpulkan satu saja ini akhirnya. Setelah kita tonjolkan itu kita masing-masing, ya. Nah, akhirnya kita harus buat kesepakatan merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak. Gitu itu yang saya pahami. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Ya. Betul. Setelah Bu Tati menunjukkan perannya, peran saya ini di sekolah saya, Bu Enda ini di sekolah saya ini di sekolah saya, terus nilai-nilainya ini, terus strateginya, rancangan itu kan strategi ya, strategi dengan cara mewujudkannya ini. Nah, di akhir kita harus menyimpulkan satu, kita mau ambil yang mana, misalkan mau ambil yang pemimpin pembelajar, perannya, nilainya berpihak pada murid. Nah, itu dengan baru dirancang gitu kegiatannya itu. Oke. Kita kan ada waktu sampai hari Senin ya. Pak Wawan, saya masih rada ini nih. Nilai yang kita munculkan itu apakah peran kita terhadap siswa atau terhadap teman sebaya kita? Teman sebaya gimana, Bu? Maksudnya dengan teman, kalau Pak Wawan kan tadi memberikan inovasi terhadap teman-teman, itu kan berarti teman sebaya ya? Iya, berarti teman sejawat. Yang sejawat. Kalau Bu Enda berpihak pada murid, berarti kan pembelajaran di kelas ya? Ya. Itu kan salah satu aja, Bu, dari salah satu kita yang menurut kita sudah ada perannya gitu. Iya. Sebenarnya mah kita di semua secara tidak langsung semua peran itu mungkin udah kita laksanakan. Mungkin kita tidak mendalami aja gitu. Kalau ikut guru penggerak ini kita tahu, oh kita itu udah pernah melakukan ini, kita itu udah pernah melakukan ini. Itu sih sebenarnya udah. Oke. Ya sudah, telah dimulai masing-masing. Pada dasarnya semua guru itu bergerak. Iya, betul. Oke, masing-masing sudah muncul kan ya nilai yang sudah didapatkan. Sekarang apa yang kurangnya tadi Pak Wawan? Apa? Yang belum lengkapnya tadi dari masing-masing saya atau Bu Enda? Ya tinggal itu aja, cara mewujudkannya aja dengan apa gitu kan. Untuk mencapai strategi itu kan membuat rancangan itu, menurut saya ya, membuat rancangan itu untuk mewujudkan peran dan nilai kita itu strateginya apa, terus mewujudkannya dengan cara apa gitu. Ya kayak misalkan dengan mengikuti kegiatan KKG, misalkan kita ngobrol dengan rekan-rekan sesama guru di KKG gitu, bagaimana cara menjadi pemimpin pembelajaran yang contoh saya berpihak pada murid misalkan. Ya gitu kan. Mungkin ya. Nah, iya. Itu untuk mewujudkannya itu udah benar gitu Benda tuh. Yeah. Sementara mungkin udah ya. Ya. Nanti kita ada waktu sampai hari Minggu. Hari Minggu. Ya hari Minggu kan kita harus ngobrol lagi nih. Senin harus udah presentasi. Iya, Senin udah presentasi. Nanti kita hari Minggu lah sore kita Zoom lagi, tapi Zoom mandiri aja kita bertiga. Boleh. Iya. Mungkin nanti udah bisa menemukan ya tambahan-tambahannya ya. Sambil Bu Endah dengan Bu Tati masak di rumah. Nanti kita diskusi lagi hari Minggu lah. Presentasi kita harus bagi waktu ya. Awas ngapain tuh anak tuh mulai. Awas ibunya lagi. Apa, Bu? Enggak. Tapi ke sana Ali bawa ke sana.
Atau minjem apa, Bu? Iya, ini nih. Oke ya. Pokoknya nanti saya minta akun belajar Bu Tati dengan Bu Endah. Nanti kita kolaborasi supaya bisa mengerjakan tugasnya bareng-bareng di Canva nanti. Nanti Ibu catat. Kalau sekarang mungkin ada yang lupa atau apa. Nanti saya minta akun belajar Bu Tati dengan Bu Endah. Japri saja lewat WA. Nanti kita kerjakan di Canva-nya ini bareng-bareng. Iya, oh iya boleh. Nanti dari Canva yang sudah disiapkan kita bisa menambahkan ya. 10 ya. Oke, siap Pak. Ini sudah mau selesai. Oke, itu aja mungkin ya, cukup. Nanti jam 10:10 kita masuk lagi ke main utama katanya. Jam berapa tadi, Pak Wan? Jam 10:10. Oke. Udah dulu ya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Tati, Bu Endah, Bapak Fasil dan Pak Agus sudah mendampingi. Mudah-mudahan coret-coretan ini, catatan-catatan kecil ini nanti jadi bahan presentasi kita buat hari Senin. Siap. Itu saja mungkin Ibu-ibu, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live aja dulu ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Saya tahu. Saya belum ke rumah, saya nggak dapat dia, Bos. Aduh.